Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Morning, ma'am. I'm fine. I'm good. Okay. Now, before we begin our class today, let us pray together. Pray begins. Pray ends. Now, I will check the present list by calling your name one by one. Okay. The first one is Andriani Elizabeth. Present, Miss. Okay. Enggal Wahyu Prameswari. Present, Miss. Maudi Fitriani Resnanda. Present, Miss. Okay. Nur Ajijah. Present, Miss. Oke. Now, sekarang Miss mau nanya, kalian pernah nggak menceritakan tentang liburan kepada teman sekelas? Pernah, Miss. Nah, Miss. pernah. Nah, biasanya dalam bahasa Inggris itu misalnya kalian ingin menuliskan tentang pengalaman kalian sebelumnya itu dalam bentuk recontext. Ada yang tahu nggak recontext itu seperti apa? No, Miss. No, Miss. Oke, nah jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang recontext dan tujuan pembelajarannya adalah jadi Miss harap kalian dapat menjelaskan makna secara kontekstual mengenai teks recount terkait peristiwa bersejarah setelah membaca teks secara baik dan benar, dan juga Miss berharap kalian dapat mengurutkan teks recount terkait peristiwa bersejarah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan secara sesuai konteks secara tepat. Nah, selanjutnya Miss akan share screen PowerPoint dulu. Tunggu sebentar. Nah, kelihatan nggak PowerPoint-nya? Terlihat, Miss. Okay. So, what is recontext? Recontext is a text that retells a story, an experience, or an event that happened in the past. Jadi, dalam teks recount ini, kita bisa menceritakan tentang pengalaman atau kejadian di masa lalu. Lalu, tipe dalam recontext itu ada 3, yaitu biography, historical recount, sama experience. Di sini ada yang tahu nggak biografi itu seperti apa? Ada yang pernah dengar mungkin kata biografi? Seperti biodata mungkin, Miss. Oke, kurang lebih mirip seperti itu karena ada bionya ya. Jadi kalau dalam biografi itu penulis menceritakan pengalaman hidup, misalnya dari lahir sampai meninggal tentang tokoh terkenal. Lalu ada historical recount. Untuk historical recount ini menceritakan tentang peristiwa bersejarah, misalnya kayak peristiwa Sumpah Pemuda seperti itu. Lalu experience menceritakan pengalaman seperti pengalaman kalian saat liburan. Nah, untuk functionnya, first is to tell experiences in which the writer was personally involved. Jadi, di konteks ini, penulis menceritakan tentang pengalamannya, pengalaman yang dialaminya. Yang kedua, to inform the readers by telling the past events historically and achievements in a person's lives. Jadi, untuk memberitahu pembaca mengenai kejadian di masa lalu, misalnya kejadian bersejarah, atau penghargaan yang didapat oleh seseorang selama hidupnya. Dan terakhir, to chronicle past event regarded as historically significant. Jadi menceritakan kejadian bersejarah.
Dan untuk strukturnya itu ada 3 dalam recount text. Yang pertama ada orientation, series of events, dan reorientation. Nah, di bagian orientation itu menceritakan tentang background information. Misalnya, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, di mana, terus kenapa kejadian tersebut terjadi. Biasanya orientation ini ada di paragraf pertama. Lalu selanjutnya itu ada series of events. Nah, di series of events ini, penulis bisa menceritakan kejadian tersebut secara kronologis. Yang terakhir ada reorientation. Nah, di bagian reorientation ini, penulis menceritakan tentang kesimpulan dari cerita yang diceritakannya tadi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Miss. Yes. Di bagian series of events itu yang chronological itu maksudnya apa ya, Miss? Jadi chronological itu secara kronologis kita menceritakannya. Maksudnya misalnya kalian menceritakan apa yang kalian alami mulai kalian bangun tidur misalnya sampai sekarang. Jadi kalian menceritakannya pada saat pagi, terus siang, lalu sore. Jadi secara berurutan waktu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mengenai language features. Di language features ini, pertama itu fokus on specific participant. Misalnya kayak I, terus my group, we, seperti itu. Lalu yang kedua, using chronological connection. Misalnya, at that time, before, and then. Nah, seperti itu kalian bisa menggunakannya saat menulis recount text. Yang ketiga, itu using linking verb. Linking verb ini seperti was and were. Lalu untuk action verb. Nah, action verb dalam text recall itu kita menggunakan kata kerja kedua. Misalnya when, can, seperti itu. Lalu using simple past tense. Jadi menurut Miss, action verb sama simple past tense ini yang membedakan text recall dengan teks-teks yang lain. Jadi seperti ciri utamanya lah seperti itu. Nah, ini ada contohnya tentang Mother Teresa. Seperti yang Miss katakan tadi, bagian pertama ini adalah orientation-nya, menceritakan siapa Mother Teresa itu, kapan beliau lahir, apa yang beliau lakukan, dan sebagainya. Nah, untuk teksnya ini Miss bagi jadi 2 slide karena cukup panjang. Jadi ada 5 paragraf totalnya. Lalu untuk paragraf kedua sampai paragraf kelima itu merupakan series of events tentang apa yang terjadi dalam hidup beliau dari beliau lahir sampai beliau meninggal. Nah, seperti itu. Terus kalian pasti bingung kan di sini, kenapa Miss tidak ada reorientation-nya kayak gitu. Nah, reorientation itu sebenarnya opsional, bisa kalian buat atau tidak. Misalnya kalian membuat reorientation, kalian misalnya menceritakan tentang liburan, lalu kalian merasa enjoy pada liburan tersebut. Nah, kalian bisa menulisnya di bagian terakhir bahwa kalian merasa menikmati liburan seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai recount text? Apakah penjelasannya cukup jelas? Sudah jelas, Miss. Nah, oke. Miss stop share screen dulu. Untuk selanjutnya kita latihan mengenai teks tadi di quizzes. Nah, Miss akan kirim linknya di chat box. Kalian bisa aksesnya. Tunggu sebentar, Miss akan kirimkan dulu. Nah, itu linknya. Ada 10 soal pilihan ganda mengenai teks Mother Teresa tadi. Jika kalian ada kesulitan untuk mengaksesnya,
bilang aja ke Miss seperti itu ya. Tunggu sebentar. Oke. Miss akan kasih waktu sekitar 5 menit untuk kalian menjawab soalnya. Oke, silakan mengerjakan. Good luck ya guys. Oke, sudah ada 2 partisipan yang mengerjakan soalnya. Oke, Ajija sudah mengerjakan, terus ada Andriani, semuanya sudah mengakses. Baca teksnya baik-baik ya, ya semuanya. Jawabannya ada di teks kok. Oke, pemerintah. Oke, stop. Oke, coba share screen lagi. Tunggu sebentar. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah, Miss. Oke. Tunggu sebentar ya. Miss coba untuk... Oke. Nah. Gimana tadi soalnya? Menurut kalian susah nggak? Lumayan kan? Oke. Kalau selanjutnya kita latihan satu soal lagi. Tunggu sebentar, Miss akan share screen dulu. Nah, ini ada 2 soal. Miss minta kalian mengurutkannya menjadi kalimat yang benar. Miss akan kasih waktu kalian sekitar 1 menit untuk mengerjakannya. Lalu kalian bisa tulis jawabannya di chat box.
Oke, apakah sudah semuanya? Sudah, Miss. Oke, jadi kita akan bahas sama-sama. Jawaban yang pertama apa? Yang duluan? Miss. Mi. Oke. Selanjutnya? Teresa. Tinggi, ya. Born. B, Miss. Ya, benar. And C. Ya. the last D. Oke. Benar. Jadi jawaban yang benar di kalimat pertama adalah Mother Teresa was born on August 26, 1910 in Skopje. Lalu soal nomor 2 jawabannya? D, Miss. Oke. D. Dan B. Ya. Ya. A. Ya. And C. Oke, good job guys, well done. Benar. Jadi jawaban nomor 2 yaitu she was baptized as Agnes Gonzalez Bojasiu. Oke, well done guys untuk latihan hari ini. So, what we have learned today? Ada yang masih ingat nggak strukturnya apa aja dalam text recount? Orientation. Ya, apa tadi? Orientation. Series of events. Dan terakhir? Reorientation. Nah, ya, good. Nah, untuk untuk meningkatkan pemahaman kalian lebih lanjut, nanti Miss akan kasih soal PR seperti itu di Google Classroom. Nanti kalian cek saja di sana waktu pengajaran tugasnya sekitar 1 minggu. Dan untuk topik berikutnya kita akan membahas tentang tes deskriptif. Jadi Miss harap sebelum kalian masuk kelas minggu depan kalian sudah tahu tes deskriptif itu seperti apa. I think this is the end of our lesson today. Don't forget to study at home. Stay safe, guys. Thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, Miss and Mia. Okay.